Dari 1.739 orang yang lolos seleksi P3K tahap pertama, hari Senin 6 Juni 2022 hanya 1.738 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menerima surat keputusan pengangkatan P3K oleh Bupati Brebes Itza Priyanti. Di lapangan Stadion Karangbilahi, Kabupaten Brebes, satu orang tidak menerima karena meninggal dunia, yakni staf bidang mutasi badan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Kabupaten Brebes menerima kabar bahwasannya satu orang meninggal dunia sehingga batal menerima SKP 3K yakni Susan Ansanti asal Seenang, Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, yang meninggal 2 bulan lalu. Era? Ella Supartika. Ngajar di mana, Mbak? Ngajar di SD Negeri Indah Jaya 1. Oh, sudah berapa tahun ngajar di sana? Sudah 16 tahun. 16 tahun. Nah, hari ini tanggal 6 Juni dan dapat SK Ya. P3K ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Itu SK yang tanda tangan siapa? Bupati. Bupati langsung. Ya. Nah, untuk masa kerja mulai Tadi 2022 sampai 2027. 5 tahun. 2027. Nah, dengan diberikan SK ini berarti Ibu sudah tidak jadi GTT lagi, tapi menjadi ASN. ASN ya, Iya. tenaga P3K. Perjanjian kontrak ya, Mbak? Iya. Berarti gajinya 29 ya. Sudah tertera di Mulai sini. kapan? Tertanggal 6 Juni mulai kerja ya? Iya. Ya, itu 6 Juni berarti hitungan gajinya nanti per Per Juli. ya. Juli apa Agustus? Kurang tahu ya masalah itu. Kurang tahu ya, iya. Otomatis Kita biasa serahkan ke pemerintah saja. Nah, ini selama menjadi GTT kemudian dilantik, bagaimana perasaannya? perasaannya Bapak Desa. senang, bahagia, ya bersyukur lah Bersyukur ya. sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya. Kemudian sama kedua orang tua juga, karena dengan atas beliau juga kita bisa seperti ini. Oh, iya. Terus pesan kepada GTT yang lain yang belum dapat SK? Pesan kepada mereka yang belum, ya saya doakan mudah-mudahan nanti di tahap ketiga segera menyusul kami yang tahap 1 dan 2. Oke. Aprilia. Aprilia Rataningstias. Ya. Guru mana, Mbak Aprilia? Saya dari SMP Negeri 1 Ketanggungan, Oh, sudah berapa tahun ngajar? 9 tahun. 9 tahun. Lulusan mana? Lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, dulu ngajar apa di SMP Ketanggungan? Atau Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Bagaimana tanggapannya jenengan setelah mendapatkan SK ini? Yang jelas sih senang karena lebih jelas lagi sekarang statusnya. Kalau yang sebelumnya GTT kan selalu dianggap nomor sekian kalau di sekolah. Kalau jadi P3K kan setara dengan PNS juga. Oh, begitu ya. Nah, dengan gaji 2.900.000. Nah, informasinya kemarin kan ada dapat tunjangan ya 2021. 2022 katanya tunjangan dihapus semua. Itu gimana? Bukan dihapus, kan tetapi sementara masih gaji pokok dulu. Nanti untuk anggaran sementara. tahun berikutnya baru diajukan. Oh, begitu ya. Kalau dulu gaji GTT berapa, Bu? 1 juta. 1 juta. Sekarang dengan gaji 2.900.000 kinerjanya sama. Insya Allah kalau dulu rajin ya sekarang ya masih rajin. Iya, dulu ngajar tetap. 2 jam 1 hari ya. Gimana? Dulu ngajar 2 jam 1 hari. Apa berapa jam? Tergantung jadwal sih Pak. Tergantung jadwal. Nah, kalau sekarang tetap sama ya? Sama. Sama ya. Iya. Tapi dengan gaji 2.900.000 berarti hampir 2 kali lipat ya. Betul. Ya, itu akan kinerjanya semakin semangat ya. Semakin semangat, dan kalau jadi guru tidak berhenti belajar, terus belajar. Tidak berhenti belajar. Terus uangnya akan dipakai untuk apa? Beli laptop atau kursus lagi apa S2? Belum tahu, ini masih, kalau saya sendiri masih dalam pendidikan guru penggerak, jadi mau menyelesaikan itu dulu. Itu S2 apa satu? Itu dari kementerian untuk perubahan kurikulum persiapan. Oh, persiapan kurikulum. Pastinya itu pelajaran agama ada mau dihapus? Oh enggak Pak. Oh Masih enggak, masih ada, tetap masih ada. Sampai sekarang masih ada ya. Masih ada. Jadi
informasi akan dihapus pelajaran agama itu? Saya rasa itu nggak benar Tidak. karena kemarin teman-teman yang belajar mengajar agama juga nggak masalah sih, masih dapat jam, ada jam juga. Nama lengkap siapa Bu? Muji Nur Hidyani, Di PKD jabatannya? Subkor Formasi dan Pengangkatan. Nah, kemarin kan ada P3K yang seleksi, kemudian mereka dulu sebenarnya terdaftar di Dapodik, kemudian mereka tidak menjabat lagi jadi guru misalnya, terus mereka di Panwas, ada yang di perangkat desa, terus itu ikut seleksi P3K, lulus dan hari ini tanggal 6 Juli 2002 menerima SK P3K. Lah itu status mereka sebenarnya apa nanti? Oke. Jadi dasar penerimaan kita adalah mereka yang terdaftar di Dapodik. Itu dan itu menjadi kewenangan seleksi administrasi, menjadi kewenangan dari Kemendikbud. Jadi memang kalau daerah hanya istilahnya melaksanakan saja apa yang diperintahkan dari pusat seperti itu. Hanya melaksanakan saja. Oke. Nah, terus berarti status mereka milih salah satu apa dua-duanya? Ya ketika mereka sudah menjadi P3K tentunya mereka harus bekerja sesuai jam kerja mereka di sekolah ya Pak ya. Nah, selama tidak mengganggu pekerjaan istilahnya P3K seperti itu. Ya, kerja di sekolahnya ya. Tetap maaf. Nah, kalau misalnya dia di Panwas apa di jabatan lain Pak Amau? Ya itu kan jamnya bersamaan. Asumsinya mereka harus keluar dari salah satu. Oh, keluar dari salah satu. Begitu ya, Bu? Gitu. Ya. Sementara waktu mereka mendaftarkan menjadi P3K, mereka kan sudah bekerja di tempat lain. Ya. Ya, tidak bekerja menjadi guru lagi itu bisa mereka ikut seleksi. Seleksi administrasi menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan. Oh, gitu Oke. ya. Jadi tidak. Kami hanya melaksanakan seleksi yang pesertanya dan lain-lainnya sudah diatur oleh pemerintah pusat. Oh. Nah, ini kan per tanggal 6 sama tanggal 9 besok ya. Nah, kalau tanggal 6 berarti mereka akan terima gajinya kapan? Kalau sesuai aturan bahwa seorang ASN atau PNS P3K akan menerima gaji apabila mereka bekerja terhitung hari pertama pada bulan bersangkutan. Jadi ketika itu adalah tanggal 6 yang maknanya bukan hari pertama, maka dia akan menerima gaji bulan berikutnya seperti itu. Bulan Juli. Juli. Berarti tanggal 6 juga apa tanggal 1? Tanggal 1 gajian Tanggal 1 ya. Oh, berarti tetap akan menerima tanggal 1 ya. Tanggal 1. Walaupun mereka 7 hari. Jadi kalau ASN itu gajian dulu baru bekerja. Nah, cuma untuk bisa gajian pada bulan ini, mereka harus bekerja hari pertama pada bulan bersangkutan. Oh, hari pertama pada bulan bersangkutan. Hari pertamanya tanggal 6. Ya, tanggal 1 seperti 1 itu. Tanggal misalnya. 2. Kalau tanggal 6 kan bukan hari pertama, maknanya Ya. mereka tidak berhak atas gaji bulan ini gitu ya. Tapi berhak atas mulai gajian bulan depan. Oh, begitu ya. Kenapa SK-nya tidak dibuat tanggal 1 apa tanggal 31? Karena kan kemarin selesai tanggal 28 Mei ya Pak. Lah untuk prosesnya kan cukup lama karena jumlahnya sangat banyak seperti itu. Belum lagi tanda tangan bupati dan sebagainya. Akhirnya memang bisa kami agendakan tanggal seperti itu Pak. Oh iya. Nah, kalau mereka mulai bekerja, kemudian mereka misalnya harus bekerja itu ada yang mereka keluhkan itu bagaimana, Bu? Maksudnya? Maksudnya misalnya kalau misalnya gaji kan 2.900.000, tunjangan kan tidak ada ya? Apa ada? Kalau saat ini itu kan diserahkan untuk kemampuan daerah. Kemampuan Jadi saat daerah. itu sesuai perjanjian kerja yang mereka tanda tangani. Oh, berarti Mereka sudah hanya sepakat. menerima 2.900.000 ya? Sesuai dengan kesepakatan itu ya? Iya. Mereka tidak berhak menuntut tunjangan lain-lain ya? Sesuai dengan kesepakatan itu ya? Kan karena memang kalau P3K sesuai kemampuan daerah Pak. Sesuai kemampuan daerah ya. Berarti ini dianggarkan dari APBN langsung? Dari pusat melalui DAU seperti DAU, itu. terus dari APBD ada Yang saya tahu dari DAU Pak. DAU saja ya, DAU. tidak ada dari APBD ya. Oke. Hari ini ada berapa orang yang diterima SK? 1738. 38, katanya 39 tapi satu meninggal ya. Oke. Yang meninggal siapa Bu namanya? Nggak, Pak. Suka datang nggak hafal ya. Meninggal ya, informasinya ada meninggal satu orang yang harusnya ikut dilantik, terima SK ya, 1739. Jadi hanya 1338. Nah, itu yang meninggal siapa, Bu?
atas nama Anita Susanti, bekerja di SD Banjarharjo 6. Iya. Beliau meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu meninggal kenapa? Mestinya sakit nggih. Seperti Sakit itu, ya. nggih. Nah ini tadi juga saya sedikit menanyakan mengenai kalau ada yang dulunya P3K, ya sekarang terima SK tapi nya dulunya guru, itu otomatis dia milih salah satu ya. Ya. Milih salah satu. Nah ini kan kebijakan dari Menpan RB itu yang di sosial media banyak di beredar bahwasannya P3K, ASN yang berlaku hanya P3K ya, sama ASN, PNS dan P3K. Nah sudah berarti yang kontrak, THL dan yang lain tidak berlaku. Nah itu kebijakan itu bagaimana pemerintah daerah untuk menyediakan? Oke. Jadi terkait kebijakan itu, terkait tenaga non ASN sudah turun surat dari pusat tertanggal 31 November, tanggal 31 Mei kemarin, dan surat tersebut ditujukan kepada PPK atau kepala daerah. Surat tersebut memang istilahnya isinya tentang batas waktu ASN sampai 23 November nggih. 2023. Nah, terkait surat tersebut pemerintah daerah mungkin nanti akan merapatkan dengan jajaran terkait dulu seperti itu. Akan merapatkan dulu ya. Nggih. Berarti kalau itu pemberlakuannya belum bisa diketahui di Kabupaten Brebes mengikuti itu apa tidak nanti. Yang jelas bagaimana Itu birokrasinya? kan nanti dalam surat tersebut pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah-langkah strategis seperti itu. Nah itu yang nanti akan kita rapatkan mungkin seperti itu. Nah begitu. Nah mengenai balik lagi ke P3K, yang jelas P3K itu tidak akan menerima pensiunan ya, hanya kontrak 5 tahunan ya. Oke, seperti itu. Oke, Jadi oke. kontraknya minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Kabupaten Brebes mengambil maksimal 5 tahun. Itu oke siap.